Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Islahiyah dari kelas BKI 1E dengan nomor NIM 22841301160. Saya akan menyampaikan hasil resum bacaan saya terkait buku pendidikan kaum tertindas. Baik, yang pertama yaitu identitas buku. Judul buku Pendidikan Kaum Tertindas, pengarang Paulo Freire, penerbit LP3ES Indonesia, cetakan ke-7 halaman 221 halaman, ISBN 9789793300709. Buku Pendidikan Kaum Tertindas merupakan sebuah buku hasil pengamatan Freire selama 6 tahun dalam pengasingan politik. Buku ini diciptakan sebagai suatu refleksi kritis untuk mencapai humanisasi dalam suatu tatanan yang ada agar dapat memanusiakan manusia dalam arti seutuhnya. Buku ini ditulis oleh Paulo Freire yang merupakan seorang ahli di bidang pendidikan yang memiliki peranan sangat penting dalam sistem pendidikan dunia. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1921 dari pasangan suami istri yang bernama Joaquim Themistocles Freire dan Edeltraud Neves Freire. Pada saat terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat yang melanda Brazil pada tahun 1929, Paulo Freire pernah mengalami kelaparan. Karena kejadian itulah, beliau bertekad untuk mengabdikan diri dalam kehidupannya pada perjuangan melawan kelaparan, agar anak-anak yang lain tidak sampai merasakan kesengsaraan yang pernah ia rasakan. Pada tahun 1944, beliau menikah dengan Elsa Maya Costa Alfieri yang merupakan guru sekolah dasar. Sejak saat itulah, perhatian beliau mengenai teori-teori pendidikan mulai tumbuh di dalam dirinya. Buku Pendidikan Kaum Tertindas ini terdiri dari 4 bab, yakni bab pertama menjelaskan mengenai humanisasi dan dehumanisasi, di mana humanisasi merupakan suatu proses pemanusiaan manusia yang dipandang sebagai permasalahan yang utama, sedangkan dehumanisasi merupakan proses yang merendahkan seseorang atau merampas kemanusiaan kaum tertindas. Sehingga untuk mengatasi adanya penindasan tersebut diperlukan adanya pendidikan bagi kaum tertindas. Adapun peran pendidikan bagi kaum tertindas yaitu bertujuan untuk menyadarkan kaum tertindas agar mereka mampu merebut kembali hak-hak kemanusiaan yang seharusnya mereka dapatkan. Dan jika mereka sudah mampu merebut kembali hak-haknya, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berbalik menjadi seorang penindas bagi kaum penindas. Tetapi mereka harus mampu berusaha untuk memulihkan dan mengembalikan situasi kemanusiaan antara keduanya. Adapun cara agar mereka tidak saling menindas yakni dengan menerapkan nilai-nilai humanisasi dalam sistem pendidikan, agar pendidikan mampu membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Kemudian pada bab kedua menjelaskan mengenai proses pendidikan yang pernah dialami oleh kaum tertindas, yakni sistem pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan gaya bank yaitu sistem pendidikan yang tidak menekankan murid untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi pendidikan ini lebih menekankan kepada murid untuk menghafal, yang mana seorang guru menjadi narator yang mengarahkan murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang telah ia sampaikan.
Guru dalam sistem pendidikan ini diibaratkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan yang kemudian diberikan kepada murid. Sedangkan murid hanyalah sebagai objek atau deposit belaka yang membuatnya memiliki keterbatasan dalam berpikir dan berkreativitas. Karena murid dalam sistem pendidikan ini dituntut untuk mengikuti jalan pemikiran guru tanpa diberinya kesempatan untuk berpikir secara kritis dalam menghadapi suatu permasalahan, dan juga ruang gerak yang disediakan untuk murid hanyalah terbatas pada menerima, mencatat, dan menyampaikan saja. Pendidikan gaya bank ini termasuk dalam bentuk penindasan, sehingga untuk bisa terlepas dari sistem pendidikan gaya bank, Paulo Freire memberikan solusi dengan diadakannya suatu pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah memberikan kebebasan kepada seorang murid untuk mengembangkan pengetahuannya dan mengeksplor segala kemampuan dan kreativitas yang dimilikinya, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Bab ketiga yaitu membahas tentang dialog. Dialog akan terwujud dengan melibatkan suatu pemikiran yang kritis, pemikiran yang memandang realitas sebagai proses dan perubahan. Dialog bisa menjadi tempat terjadinya penindasan jika salah seorang yang terlibat dalam dialog tersebut merasa paling dominan dibandingkan dengan orang lain. Dialog dapat terjadi jika di dalamnya terdapat tiga aspek pokok. Yang pertama yaitu rasa cinta, karena tanpa adanya rasa cinta di dalam sebuah dialog tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang dapat bermanfaat. Yang kedua yaitu kerendahan hati. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam dialog jika masih selalu memandang orang lain bodoh dan merasa dirinya lebih bisa daripada orang lain. Dan yang ketiga yaitu keyakinan diri setiap orang harus memiliki tiga aspek tadi supaya terciptanya dialog yang akan menjadi sebuah hubungan horizontal di mana sikap saling percaya menjadi suatu hal yang logis. Dialog juga tidak akan terjadi tanpa adanya harapan. Harapan bersumber dari kekurangan manusia, di mana pengharapan itu bisa terpenuhi ketika seseorang bersama dengan orang lain. Jika tidak ada harapan dari sebuah pertemuan dialog, maka dialog tersebut akan kosong. Dialog berperan penting dalam pendidikan kaum tertindas, dengan harapan agar setiap orang mampu aktif dalam memberikan gagasannya, bukan hanya satu atau dua orang saja yang aktif, tetapi yang lainnya pasif. Kemudian bab terakhir yaitu membahas terkait teori-teori aksi kebudayaan yang berkembang dari matriks anti-dialogis menjadi dialogis. Dalam melakukan suatu tindakan, manusia membutuhkan teori agar tidak salah dalam bertindak. Di dalam teori anti-dialogis, unsur yang terkandung di dalamnya cenderung pada penaklukan, perpecahan, penguasaan, manipulasi, dan serangan kebudayaan. Sedangkan unsur pembentuk dari teori dialogis lebih cenderung kepada kerjasama, persatuan untuk pembebasan, organisasi, dan sintesa kebudayaan. Adapun hal yang menarik yang saya dapatkan setelah membaca buku ini, yakni saya menjadi tahu tentang bagaimana cara memanusiakan manusia agar manusia dapat hidup dengan tenang tanpa adanya suatu penindasan. Buku ini memiliki judul yang sangat menarik yang di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran khususnya terkait dengan pendidikan. Juga di dalam buku ini terdapat banyak sekali bahasa-bahasa ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya. Tetapi di balik kelebihan tersebut juga terdapat beberapa kekurangan, yakni bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami, sehingga memerlukan banyak waktu untuk bisa memahaminya. Kemudian bahasa yang digunakan juga terlalu tinggi,
yang mungkin tidak semua orang dapat memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.